Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Oke, kali ini langsung saja ada dua topik, sebenarnya tiga topik. Yang satu tentunya preview pertandingan besok dini hari jam 02.45 WITA, atau kalau yang di Jawa ya 01.45. Dan kemudian selain itu ada dua kabar. Yang satu kabar baik, yang satu kabar buruk. Nah, mau yang mana dulu ini, yang baik apa yang buruk? Yang buruk aja kali ya. Yang buruknya adalah kemarin pas live kan kita bahas sama antara Inter ngambil Acolbah atau si siapa namanya, Acerbi, karena Akanji kayaknya udah susah itu 15 juta Inter duitnya nggak ada. Kita ya seberapapun keselnya mau nggak mau mesti kita terima bahwa begitulah keadaannya. Jadi kalau kawan-kawan pernah dengar yang namanya serenity prayer, itu artinya apa ya, serenity untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubah gitu. Nah, kalau yang ini kan kita udah nggak bisa mengubah kan, karena kita cuma penonton aja. Sorry, itu intermezzo, agak ngelantur dikit. Kabar buruknya adalah kita hampir tidak mungkin bisa dapetin si Acolbah terus namanya siapa sih yang bener? Dari kemarin loh, dari kemarin pas siapa sih namanya? Calobah. Dari kemarin pas live aku salah terus. Jadi si Calobah ini, kalau kemarin kan ada kemungkinan kita bisa minjem dan Chelsea tampaknya tidak keberatan. Tapi ternyata Chelsea berubah pikiran. Jadi Chelsea itu dari sumber internal Chelsea, mereka ngerasa kok kita ini kayak klub charity loh, kayak klub sosial. Sudah terlalu banyak minjemin pemain dengan apa ya, return secara finansial itu yang sangat kecil gitu loh. Intinya mereka tidak dapat cuan gitu. Akhirnya mereka mintanya si Chalobah ini adalah pinjam itu 5 juta euro dengan obligation to buy, kewajiban membeli 25 juta. Jadi totalnya 30 juta. Aduh, dengar angka 5 juta aja udah merinding ini. Apalagi tambah 25 juta. Kecuali kalau dikasih sama Chelsea bayarnya pakai daun kan. Jadi kabar buruknya itu karena si Acolbah ini udah kita nggak dapet, ya udah. Sisanya adalah Acerbi. Jadi ya gitu deh. Jadi ini Internya, Lazio and Inter edging closer to an agreement for Francesco Acerbi. Ini padahal Acerbi ini ujung-ujungnya itu mereka minta 5 juta. Jadi kayak pinjam dulu baru mereka minta tebusan 5 juta. Kalau manajemen sehat sih mestinya nggak mau sekelas Acerbi 5 juta. Aduh, ini kayak mending kalau terus terang aja kalau Zeko 5 juta masih mending. Sangat jauh lebih mending itu. Zeko kemarin kan runner up top scorer kita kan. Kalau Acerbi, aduh. Oke, aku memang bilang dia lebih bagus dari si Ranocchia, tapi 5 juta kebanyakan. Semoga enggak sih. Ya udah di kayak ambil kiri ambil kanan, udah Akanji aja 15 juta. Itu berita buruknya. Nah, kemudian berita baiknya, udah Skriniar aman. Sudah Steven Sang bilang Skriniar dicabut dari market, sudah tutup pintu, jadi not for sale. Mestinya sih sudah enggak kalau sudah sampai ngomong gitu, tapi sampai dikhianati atau dia menjilat ludahnya sendiri. Waduh, Ngomin ikutan marah ini. Dari lawyernya Suning bisa jadi ikutan nyerang-nyerang Suning. Saya bersang pas mungkin dia nonton ini konsopo. Itu update sedikit aja ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang besok nih, besok dini hari. Inter lawan Spezia. Sama seperti pertandingan pekan kemarin, di atas kertas mestinya kita bisa menang mudah
lawan Spezia, karena Spezia ini musim lalu dia peringkat berapa? Peringkat 16. Itu sudah di garis merah sebenarnya, di garis merah degradasi kan. Cuma berapa? Tiga klub yang degradasi, berarti dia cuma dua tingkat di atas zona degradasi kan. Dan dari rekor pertemuan pun 4 pertemuan terakhir Inter menang 3 kali, seri sekali. Jadi Inter nggak pernah kalah lawan Spezia, karena memang sorry to say kalau mungkin ada fansnya Spezia di sini. Ya memang levelnya beda. Level antara Inter dengan Spezia itu waduh. Cuma lagi-lagi aku tidak mau kayak apa ya, jumawa, karena kayak pekan kemarin wah mestinya sih kita bisa menang mudah, menang dengan 4 gol. Wah, tahu-tahu menit 95 baru. Aduh, jadi segalanya bisa terjadi. Kalau dari segi formasi ya sebelumnya aku berkali-kali bilang pingin ngelihat Inter pakai 3-4-1-2, tapi tetap Simone Inzaghi itu selalu memulai dengan 3-5-2. Namun di perjalanan itu dia memang suka merubah formasi. Itu bisa transisi ke 3-5-1-1 atau bahkan 3-4-1-2, atau bahkan yang paling ekstrim kemarin itu jadi 4-2-4. 4-2-4 dengan bertransisi jadi 2-4-4. Waduh gila banget. Itu kalau dibikin skripsi bisa jadi satu skripsi itu kalau yang mungkin kuliah jurusan olahraga kan. Anyway, dari berita yang aku baca, Inter ketika melawan Lecce itu kan masalahnya, lagi-lagi ini masalahnya sempat muncul di musim lalu, bahwa kita menciptakan banyak peluang, kita sangat mendominasi, tapi penyelesaian akhirnya yang sangat kurang. 19 shot, 9 on target, tapi hanya 2 gol. Kayak kemarin itu kan sebenarnya ya seperti yang aku bilang, kita menguasai, tapi apakah kualitas serangan kita jelek? Ya enggak juga. Itu menurutku mix antara ketidakberuntungan dan penyelesaian yang kurang klinis, karena kayak sundulannya Lautaro lah agak menyamping, sundulannya Dumfries juga kan ada yang kena tiang. Itu kan ya kalau namanya kena tiang kan ada nuansa ketidakberuntungan juga kan. Kemudian tembakannya Lukaku ada yang melebar. Semoga masalah ini tidak muncul di pertandingan lawan Spezia, karena kita sudah full tim. Yang menarik itu adalah aku baca kemarin katanya dari sumber internal Inter, kemungkinan besar Di Marco yang jadi starter, Gosens jadi cadangan. Karena kemarin itu Gosens sempat tampil sangat bagus di awal-awal pertandingan, tapi setelah berapa ya, sekitar 15 atau 20 menit itu si Gosens ini kayak lenyap ditelan bumi gitu loh. Karena seperti yang diakui Di Marco, Gosens dengan Di Marco itu ininya kurang jalan, chemistry-nya kurang jalan, itu masih mesti diperbaiki. Menarik sih. Terus terang aja aku antara Gosens ataupun Di Marco, yang manapun starter nggak masalah. Begitu juga di sayap kanan. Kemarin di Darmian main bagus, kemudian masuk Dumfries mainnya lebih bagus lagi. Jadi kita nggak ada masalah. Skriniar ini sudah seminggu sejak pertandingan kemarin, mestinya kondisinya sudah jauh lebih membaik. Di lini depan tidak ada masalah. Aku pingin ngeliat, semoga kalau kita bisa kill the game lebih awal, semoga si ini dimainkan, si Valentin Carboni. Di tengah, nah Mkhitaryan cedera. Jadi besar harapan kita akan melihat Aslani debut di Serie A. Wih, aku nggak sabar nih. Antara dia menggantikan Brozovic atau dia menggantikan Hakan. Kalau menggantikan Barella kayaknya apa ya? Sebenarnya kalau dari segi karakter permainan dia lebih mirip ke Barella daripada Hakan. Tapi kan kita tahu Hakan ini staminanya jauh di bawah Barella. Jadi kalau ada pemain tengah yang diganti ya kemungkinan besar si Hakan yang diganti. Tapi aku yakin banget Aslani pasti main nanti sebagai pemain pengganti. Kayak yang menarik yaitu gimana kalau Aslani main bareng Brozovic. Itu yang pingin banget ngeliat kayak gimana. Kalau kawan-kawan gimana nih? Pingin gak lihat Aslani main bareng Brozo? Untuk di belakang nggak ada masalah. Bastoni oke, De Vrij oke, kemudian D'Ambrosio juga sudah sembuh. Jadi practically kita full team. Cuma Mkhitaryan aja yang cedera, dan Mkhitaryan pun
Kemarin dia mainnya bagus, tapi yang nggak jauh banget bagusnya dibandingkan Hakan. Ya terus terang aja memang Hakan agak kurang sih minggu lalu. Cuma ini tidak sejelek itu, ngerti kan maksudnya? Yang menarik berikutnya adalah kiper. Apakah Onana akan debut di Serie A? Kalau aku sih terus terang berharap Onana debut. Ini apa ya? Momen yang bagus karena tempo hari Handal sudah dikasih main full. Sekarang Onana mestinya dapat, apalagi kalau kita lihat apa ya? Ini kan lawan tim ecek-ecek gitu. Kalaupun kita misalnya dalam konsep itu adalah Handanovic kiper utama, tapi kalau lawan tim papan bawah kan wajar kita beri kesempatan buat kiper kedua kan. Jadi ibaratnya harga dirinya Handanovic nggak jatuh-jatuh banget karena ya kita cuma lawan tim papan bawah. Walaupun ini aku sempat lihat di beberapa situs di perkiraan, di prediksi line up-nya itu banyak kan masang Handanovic sih. Cuma ya kita lihat aja si kok Di Marco, hampir aku ngomong Di Marco, si Inzaghi kan memang sering menghadirkan kejutan karena sebelum dia nyetor form line up pemain itu ya masih bebas siapapun yang dimasukkan nanti. Oke, itu untuk prediksi pertandingan besok. Nah, ini besok kita kan seperti biasalah kita live reaction sambil ngobrol-ngobrol di kolom komen, nanti sambil kasih link lah. Biasa kan ada, "Bang, linknya nonton di mana?" Tenang, you are covered. Pasti ada linknya. Cuma aku pingin tahu nih, kawan-kawan pingin Zoom meeting kita ngobrol-ngobrol sebelum pertandingan atau enggak? Kalau enggak ya udah kita paling bahas ini aja, bahas line up mungkin 15 menit atau 20 menit sebelum pertandingan aku sudah on air. Kita ngobrol seperti biasa aja. Tolong tulis di kolom komen maunya gimana, oke? Sampai jumpa besok dini hari, kita nonton bareng. Senam sehat, semoga nggak senam jantung, semoga senam jadi senam huri-huri karena kita ngegol, oke? Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Oh iya, jangan lupa buat kawan-kawan yang ingin bergabung menjadi member Ngomin, silahkan langsung, ini di bawah itu ada tombol join, itu tinggal diklik aja nanti kelihatan step-stepnya. Itu mahal banget, 4.900 sebulan, dan itu apa yang kawan-kawan dapatkan, perknya apa, semua sudah lengkap, oke? Dan itu masih kemungkinan akan aku tambah lagi. Sampai jumpa di besok pagi, oke? Ciao.